Saat perusahaan ayah bangkrut, aku memutuskan untuk menceraikan Baskara Wijoyo. Setelah meletakkan surat perjanjian perceraian di atas meja, aku memasak untuk yang terakhir kalinya. Namun, dia yang pulang membawa cinta masa kecilnya justru menuduhku, "Kenapa kamu memasak makanan yang tidak disukai Laras?" Aku bangkit dan menyiramkan segelas anggur merah ke wajahnya. "Kalau tidak suka, kalian berdua bisa kelaparan saja." Ketika Baskara membawa Larasati Ayu pulang, aku baru saja meletakkan surat perjanjian perceraian di atas meja makan. Aku telah memasak hidangan terakhir kami setelah 3 tahun pernikahan, 4 lauk dan 1 sup. Ada gurame bakar bumbu jimbaran, sop buntut, sapi lada hijau, dan sepiring iga bakar madu, hidangan yang dulu sangat disukai ayahku. Saat Baskara masuk, hawa dingin dari luar menyertainya. Belum sempat ia melepas jasnya, Larasati sudah muncul dari belakangnya. Mengenakan gaun rajut putih, wajahnya pucat pasi, seperti sekuntum bunga rapuh yang diterpa angin. Melihat meja makan, ia tertegun sejenak, lalu dengan lembut menarik ujung lengan baju Baskara. "Baskara, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat." Suaranya sangat pelan, tapi aku mendengarnya, dan Baskara juga. Dia tidak menyuruh Larasati pergi. Sebaliknya, ia malah mengambil sepasang sandal baru dan membungkuk untuk meletakkannya di dekat kaki Larasati. Sandal itu adalah yang kubeli untuk diriku sendiri bulan lalu. "Jangan hanya berdiri. Masuklah dulu," katanya. Aku berdiri di samping meja makan, menyaksikan mereka masuk, satu di depan, satu di belakang. Rumah ini adalah hasil karyaku. Lampu di ruang tamu adalah pilihanku, meja makan ini kudapatkan setelah mengunjungi 3 toko, dan setiap mangkuk di dapur telah kucuci berkali-kali. Tapi sekarang, Baskara membawa wanita lain masuk, dengan santainya menyuruhnya duduk. Setelah duduk, Larasati melirik hidangan di meja, dan senyum di wajahnya membeku. Baskara langsung mengerutkan kening. Ia menatapku dengan nada tidak sabar, "Kirana Anindita, apa kamu tidak tahu Laras tidak makan pedas dan juga tidak suka yang manis?" Aku tidak berkata apa-apa. Kemudian, ia melihat semangkuk sop buntut, dan keningnya semakin berkerut. Akhir-akhir ini lambungnya sedang tidak baik, dia tidak bisa minum sup yang terlalu berminyak seperti ini. Larasati buru-buru menenangkannya. "Baskara, sudahlah. Mbak Kirana kan berniat baik." "Niat baik?" Aku tersenyum kecut dalam hati. Selama 3 tahun, aku telah memasak lebih dari 1000 kali untuk Baskara. Saat ia sakit maag, aku bangun jam 3 pagi untuk membuatkannya bubur. Saat ia mabuk setelah acara kantor, aku menunggunya di ruang tamu untuk menghangatkan sup. Selama setengah tahun tersulit dalam usahanya merintis perusahaan, aku pergi ke kantor untuk membantunya bernegosiasi dengan pemasok di siang hari dan pulang untuk memasak di malam hari, bahkan tidak berani berbaring saat demam. Namun hari ini, ia membawa pulang cinta masa kecilnya, dan kalimat pertamanya bukanlah menanyakan kenapa wajahku begitu pucat, bukan menanyakan bagaimana keadaan perusahaan ayahku, bukan pula menanyakan apa isi surat perjanjian perceraian di atas meja. Ia hanya bertanya kenapa aku memasak makanan yang tidak disukai Larasati. Aku meletakkan sendok sup di tanganku. Benturan sendok dengan mangkuk porselen menghasilkan suara yang nyaring. Akhirnya, Baskara melihat dokumen di atas meja. Ia mengambilnya, dan saat melihat 4 kata perjanjian perceraian, wajahnya menjadi gelap. "Kamu mau berulah apa lagi?" "Aku tidak berulah," kataku dengan tenang. "Tanda tangani." Larasati segera berdiri. "Mbak Kirana, jangan salah paham. Aku dan Baskara tidak seperti yang Mbak pikirkan. Aku hanya baru kembali ke Indonesia dan tidak punya tempat untuk makan. Baskara membawaku ke sini karena melihat gula darahku rendah." Aku menatapnya. "Gula darah rendah tapi masih pilih-pilih makanan?" Wajahnya memucat. Baskara membanting surat perjanjian itu ke meja. "Kirana Anindita, aku lelah hari ini, tidak ada waktu untuk menemanimu bersandiwara. Perusahaan ayahmu baru saja bangkrut, yang seharusnya kamu lakukan sekarang adalah menenangkan diri, bukan mengancamku dengan perceraian." Ucapannya begitu lancar, seolah sudah lama ia memikirkannya. Kabar bahwa rantai pasokan perusahaan ayahku putus baru tersiar kemarin. Pagi ini, pintu kantor grup Anindita digedor oleh para kreditur. Sorenya, ayahku dilarikan ke rumah sakit karena syok. Malamnya, Baskara tidak datang menjenguknya. Ia pergi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput Larasati yang pulang ke Indonesia. Aku bukannya tidak tahu. Di ponselku masih ada foto yang dikirim Larasati. Dalam foto itu, Baskara mendorong troli barangnya, dan menunduk untuk merapikan syalnya, dengan keterangan,
Beberapa orang, setelah berputar-putar, pada akhirnya akan kembali ke titik semula. Saat itu, aku sedang duduk di koridor rumah sakit, menatap foto itu dengan jari-jari yang dingin membeku. Ayah bertanya dari balik pintu kamar. Apa Baskara sudah datang? Dia sibuk di kantor, jawabku, berbohong untuknya yang terakhir kali. Sekarang, ia berdiri di hadapanku dan mengatakan aku sedang berulah. Aku mengambil gelas anggur merahku. Sebelum Baskara sempat bereaksi, aku telah melintasi meja makan dan menyiramkan seluruh isi gelas itu ke wajah Larasati. Anggur merah mengalir dari dahi, bulu mata, dan pipinya, menodai gaun rajut putihnya. Ia menjerit. Baskara sontak mencengkeram pergelangan tanganku. Kirana Anindita. Aku menatapnya dan berkata-kata demi kata, kalau dia tidak suka, kalian berdua bisa kelaparan saja. Cengkeraman tangannya mengerat, matanya penuh amarah. Kamu sudah gila? Aku mengangguk. Sudah cukup gila selama 3 tahun. Hari ini aku sadar. Aku menyentakkan tanganku dan mendorong surat perjanjian perceraian ke hadapannya. Baskara Wijoyo, tanda tangani. Pembagian aset properti pernikahan sesuai proporsi kontribusi. Utang perusahaanmu kepada grup Anindita harus dilunasi dalam 7 hari. Rekening bersama dibekukan malam ini. Cicilan mobilmu, biaya panti werda ibumu, dana cadangan perusahaanmu, aku tidak akan mentransfer sepeser pun lagi. Siapa yang kamu takuti, katanya. Aku mengambil ponselku dan di hadapannya, aku mematikan fitur transfer otomatis. Yang pertama adalah transfer bulanan sebesar 80 juta rupiah ke panti werda Ibu Wijoyo setiap tanggal 15. Yang kedua adalah dana talangan sebesar 200 juta rupiah per bulan ke rekening cadangan perusahaan Baskara. Yang ketiga adalah semua biaya listrik, air, properti, ART, dan sopir di rumah ini. Satu persatu, aku menekan batalkan. Baskara menyaksikan tindakanku, kemarahan di wajahnya perlahan berubah menjadi keterkejutan. Sepertinya ia baru sadar bahwa rumah ini bisa berjalan selama bertahun-tahun bukan karena ia menghasilkan banyak uang, tetapi karena aku terus-menerus menombokinya. Larasati menangis, Baskara, bajuku basah, dingin sekali. Baskara secara refleks menatapnya. Aku langsung membuka pintu. Kalau dingin, keluar sana. Ini juga rumahku. Bentaknya. Aku tertawa. Sertifikat rumah ini hanya atas namaku. Uang muka dan cicilannya semua dari rekening pranikahku. Kalau tidak percaya, besok biar pengacara yang bicara. Baskara membeku di tempat. Larasati pun berhenti menangis. Aku melemparkan jaket mereka ke pintu. Pergi. Dan bawa wanitamu yang pemilih makanan itu. Baskara menatapku seolah baru pertama kali mengenalku. Ia menggertakkan gigi, Kirana Anindita, jangan sampai kamu menyesal. Aku melepas cincin kawinku dan meletakkannya di atas surat perjanjian perceraian. Siapa yang akan menyesal, kita lihat saja besok. Saat pintu tertutup, suara pertengkaran di luar terisolasi. Aku berdiri di ruang makan, menatap meja yang penuh dengan makanan dingin, perutku terasa mual. Ponselku bergetar, notifikasi dari bank muncul. Transfer rutin ke rekening cadangan PT Tekno Inovasi telah berhasil dibatalkan. 3 detik kemudian, telepon dari Baskara masuk. Aku tidak menjawabnya. Kemudian, ia mengirim pesan. Kenapa dana cadangan perusahaan belum masuk? Aku menatap layar dan tertawa. Akhirnya, jamuan makan ini selesai. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah sakit. Ayah terbaring di ranjang, rambutnya seakan memutih dalam semalam. Kalimat pertama yang diucapkannya saat melihatku masih, "Di mana Baskara?" Aku meletakkan termos di nakas dan meninggikan sandaran tempat tidurnya. Dia tidak akan datang. Ayah terdiam. Ruangan itu hening, hanya ada suara samar dari monitor. Sesaat kemudian, ia berbisik. "Kirana, ayah minta maaf." Aku duduk di tepi ranjang, mengupaskan apel untuknya. Perusahaan belum sampai di titik akhir, kan? Ia tersenyum pahit. Di luar semua orang bilang grup Anindita sudah tumbang. Pemasok menarik pesanan, bank menagih utang, karyawan menunggu gaji. Selama kamu menikah dengan Baskara, ayah selalu merasa setidaknya pernikahanmu stabil. Tak disangka. Ia tidak melanjutkan. Aku memotong apel yang sudah dikupas menjadi potongan-potongan kecil. Ayah, aku akan bercerai. Ujung pisau menyentuh piring, menciptakan suara renyah. Ayahku terkejut dan mengangkat kepala. Karena aku? Bukan, aku menatapnya. Karena dia tidak pantas. Mengucapkan kalimat itu membuat dadaku terasa lebih lega. Dulu, aku selalu takut ayah khawatir, takut ia mengatakan aku salah memilih orang,
takut ia merasa pernikahanku yang tidak bahagia adalah aib bagi keluarga Anindita. Karena itu, saat Baskara bersikap dingin, aku menahannya. Saat Ibu Wijoyo menyindirku, aku menahannya. Saat Larasati sesekali mengirim postingan ambigu dari luar negeri, aku juga menahannya. Aku selalu berpikir pernikahan harus diperjuangkan. Sampai tadi malam, saat Baskara bertanya kenapa aku memasak makanan yang tidak disukai Larasati, barulah aku sadar. Bukan aku yang kurang berjuang, tapi dia yang sudah lama memindahkanku dari posisi seorang istri, hanya saja aku tidak pernah beranjak pergi. Mata ayah memerah. Kirana. Ayah tidak berguna. Aku menggenggam tangannya. Grup Anindita belum mati. Ayah juga jangan cepat menyerah. Ia menatapku, seolah tidak mengerti. Aku mengeluarkan dokumen dari tasku. Tadi malam, aku memeriksa pembukuan perusahaan. Krisis keuangan grup Anindita kali ini disebabkan oleh 3 piutang besar yang macet secara bersamaan. Yang terbesar adalah pembayaran dari proyek hilir PT Tekno Inovasi. Selama 2 tahun ini, Baskara menggunakan reputasi rantai pasokan grup Anindita untuk mendapatkan proyek, dan secara pembukuan ia berutang pada kita 30 miliar rupiah. Ayah tertegun. Bagaimana kamu bisa tahu? Dulu aku tidak bertanya, bukan berarti aku tidak tahu. Setelah menikah, aku memang perlahan menarik diri dari grup Anindita. Tapi akuntan lama perusahaan, Pak Budi, setiap kuartal selalu mengirimiku laporan singkat. Katanya, Nona, meskipun tidak mengurus langsung, setidaknya Nona harus tahu kemana uang perusahaan pergi. Dulu aku merasa itu tidak perlu. Sekarang baru kusadari, Pak Budi sedang menyelamatkan hidupku. Pukul 10 pagi, Baskara akhirnya menelepon. Aku menjawab dan menyalakan loudspeaker. Kamu di mana? Tanyanya langsung. Di rumah sakit. Ibu baru saja menelponku, katanya Pantiwerda gagal mendebit biaya. Kamu menonaktifkan kartunya? Ia menahan amarah. Sisi ibuku tidak boleh terputus. Ibumu bukan ibuku. Ia terdiam sejenak. Kirana Anindita, ini bukan saatnya kamu marah-marah. Perusahaan ayahmu sudah cukup berantakan, apa kamu harus membuat keluarga kita juga jadi kacau? Aku tertawa. Baskara, kalimatmu ini lucu sekali. Uangku menghidupi ibumu, perusahaanmu, dan rumah ini, itu wajar. Tapi saat aku menghentikannya, itu namanya mengacaukan keluargamu? Nadanya menjadi dingin. Laras ketakutan karenamu kemarin, hari ini dia masih demam. Apa kamu tidak seharusnya meminta maaf? Wajah ayahku langsung menjadi gelap. Aku menatap ponsel. Dia demam, apa urusannya denganku? Dia duduk di kursiku, memakai sandalku, memakan masakanku, dan merayu suamiku. Aku hanya menyiramnya segelas anggur, itu sudah sangat memberimu muka. Di seberang telepon, napas Baskara menjadi berat. Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu mataku buta. Ia seakan tertusuk, suaranya semakin rendah. Kirana, jangan bicara terlalu kejam. Ayahmu sekarang butuh bantuan. Meninggalkanku hanya akan membuatmu semakin sulit. Ayahku tiba-tiba angkat bicara, Baskara. Di seberang telepon menjadi sunyi. Suara ayah tidak keras, tapi sangat mantap. Sekalipun keluarga Anindita jatuh, kami tidak akan menukar pernikahan putri kami dengan uang penyelamat. Baskara tidak menjawab. Aku langsung mematikan telepon. Beberapa menit kemudian, Larasati mengirim pesan. Mbak Kirana, caramu ini hanya akan mendorong Baskara lebih jauh. Pria paling benci diancam dengan uang oleh wanita. Di bawahnya, ada sebuah foto. Ia berbaring di sofa, sementara Baskara berjongkok di sampingnya mengukur suhu tubuhnya. Aku meliriknya, lalu meneruskannya ke Maya. Maya adalah teman kuliahku, sekarang seorang pengacara spesialis pernikahan dan keluarga. Ia membalas dengan cepat. Simpan. Berguna untuk bukti perselingkuhan dalam pernikahan dan sengketa harta. Aku bertanya padanya, bisakah kita menambahkan klausul dalam perjanjian yang menuntut Baskara mengembalikan pinjaman grup Anindita? Bisa, katanya, tapi tergantung pada subjek kontraknya. Kirimkan aku kontrak pinjaman, riwayat transaksi, dan dokumen jaminan. Aku membuka laptop, mengunduh satu persatu file yang dikirim Pak Budi selama ini. Ada dukungan kredit dari grup Anindita saat PT Tekno Inovasi melakukan pendanaan awal, 3 pinjaman awal dari rekening pranikahku, dan sebuah perjanjian tambahan yang belum pernah kuperhatikan secara detail. Di akhir perjanjian, ada tanda tangan Baskara Wijoyo, pinjaman sebesar 30 miliar rupiah, jangka waktu 2 tahun, denda keterlambatan dihitung dengan suku bunga tahunan, jatuh tempo. Tepat hari Senin depan, aku menatap tanggal itu, tiba-tiba merasa takdir pandai memilih waktu. Sore harinya,
Ibu mertuaku menelepon. Begitu tersambung, ia langsung memaki, Kirana Anindita, perusahaan ayahmu bangkrut, keluarga Wijoyo tidak merendahkanmu, tapi kamu malah yang berulah. Cepat datang ke Panti Werda, bayar biayanya, lalu minta maaf pada Laras. Tante Ratih, kataku, mulai hari ini, Anda seharusnya mencari putra Anda. Apa katamu? Teriaknya. Kamu panggil aku apa? Tante Ratih, ulangku. Surat perjanjian perceraian sudah kuberikan pada Baskara. Mulai sekarang, Anda bukan ibu saya lagi, suaranya bergetar karena marah. Berani-beraninya kamu. Aku menutup telepon dan memblokirnya. Menjelang malam, Pak Budi datang ke rumah sakit. Ia membawa sebuah amplop coklat tua. Nona, barang-barang ini tadinya ingin saya berikan setelah Bapak sadar. Tapi sepertinya, sekarang Nona harus melihatnya lebih dulu. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa salinan kontrak pengadaan. Pihak pertamanya adalah grup Anindita. Pihak keduanya adalah sebuah studio yang baru terdaftar setengah tahun atas nama Larasati Ayu. Nilainya tidak besar, terbagi dalam 7 transaksi dengan total 8,6 miliar rupiah. Aku mengangkat kepala. Aku tidak ingat grup Anindita pernah bekerja sama dengannya. Wajah Pak Budi muram. Karena itulah saya merasa ada yang tidak beres. Orang yang menandatangani persetujuan adalah konsultan keuangan yang diperkenalkan oleh Pak Baskara. Tanganku perlahan mengepal. Ternyata Larasati tidak baru saja pulang ke Indonesia. Tangannya sudah lama menjangkau grup Anindita. Dan Baskara, setidaknya, tahu tentang itu. Ayah memejamkan mata, suaranya serak. Kirana, jangan lunak hati. Aku memasukkan kembali kontrak itu ke dalam amplop. Tidak akan. Ponselku menyala lagi. Pesan dari Baskara. Malam ini pulang, kita bicara. Laras juga ada. Kamu minta maaf padanya, masalah ini bisa selesai. Aku menatap 4 kata masalah ini, bisa selesai, dan langsung membalas. Bisa. Suruh dia bawa buku besarnya. Setelah pesan terkirim, tidak ada balasan untuk waktu yang lama. Aku tahu, mereka mulai panik. Baskara tidak menungguku pulang untuk bicara, ia langsung menyuruh ibunya mengirimkan alamat. Rumah keluarga besar Wijoyo di Menteng. Pukul 7 malam, jamuan keluarga. Pesan singkat itu ditulis dengan sangat tidak sopan, masalah ayahmu sudah membuat keluarga Wijoyo malu. Malam ini datang dan minta maaf pada Baskara dan Laras di depan para kerabat. Saat aku tiba, ruang tamu keluarga Wijoyo sudah penuh orang. Ibu Wijoyo mengenakan kebaya berwarna merah marun, duduk di kursi utama. Larasati duduk di sebelahnya, matanya merah. Lehernya terbalut sel sutra yang jenghau menutupi bekas noda anggur merah semalam. Baskara berdiri di dekat jendela, wajahnya dingin. Begitu aku masuk, semua mata tertuju padaku. Ibu Wijoyo mencibir, masih tahu jalan pulang rupanya. Aku tidak mengganti sepatu dan langsung berjalan ke tengah ruang tamu. Bukannya aku disuruh minta maaf? Biar lebih baik kalau semua sudah kumpul. Wajah Ibu Wijoyo menegang. Kirana Anindita, sikap macam apa ini? Aku menatapnya. Sikap seorang kreditur. Ruang tamu hening sejenak. Paman kedua Baskara tertawa. Kirana, perusahaan ayahmu sudah bangkrut, masih mau berlagak jadi kreditur? Jangan keras kepala di saat seperti ini. Kerabat lain menyahut, namanya juga wanita. Kalau keluarga sendiri sudah tidak bisa diandalkan, seharusnya lebih erat memegang suami. Minta cerai itu kan sama saja memutus jalan sendiri? Larasati berkata dengan lembut, semuanya, jangan berkata begitu pada Mbak Kirana. Dia hanya sedang stres berat. Sambil berkata, ia berdiri untuk menuangkanku teh. Tangannya belum menyentuh cangkir, Baskara sudah menahannya. Kamu duduk saja. Ia menatapku dengan tatapan yang lebih dingin. Sudah puas. Semua sudah di sini. Sekarang, minta maaf. Minta maaf untuk apa? Tanyaku. Menyiram Laras. Lalu? Ibu Wijoyo langsung menyahut, lalu menghentikan pembayaran panti werdaku, membekukan rekening rumah tangga, dan mengancam Baskara dengan perceraian. Kirana Anindita, kamu menikah dengan keluarga Wijoyo selama 3 tahun, tidak punya anak, tidak membantu melanjutkan keturunan keluarga Wijoyo. Sekarang ayahmu bermasalah, keluarga Wijoyo tidak mengusirmu, kamu seharusnya bersyukur. Aku tersenyum kecil. Aku tidak punya anak karena setiap kali pemeriksaan kesuburan, Baskara selalu punya urusan mendadak. Wajah Baskara sedikit berubah. Ibu Wijoyo tertegun. Aku mengeluarkan setumpuk kertas dari tas dan meletakkannya di meja. Ini adalah catatan pemeriksaan program kehamilan selama 3 tahun.
Setiap kali dokter meminta kedua pasangan untuk diperiksa bersama, Baskara entah sedang dinas luar kota atau menemani Larasati video call lintas negara. Tahun lalu, aku didiagnosis memiliki masalah endometrium ringan. Dokter bilang tidak serius, cukup diobati secara teratur. Bagaimana Baskara memberitahu Anda? Wajah Ibu Wijoyo membeku. Mata Larasati berkedip sejenak. Aku menjawab untuknya, dia bilang tubuhku yang bermasalah, tidak bisa punya anak. Para kerabat di ruang tamu mulai berbisik-bisik. Baskara berkata dengan suara berat, Kirana, masalah keluarga jangan dibawa-bawa ke sini. Bukankah kalian yang memulainya tadi? Aku mengeluarkan tumpukan kedua. Ini catatan pembayaran panti Werda Ibu Wijoyo selama 3 tahun. Setiap bulan 80 juta, selama 3 tahun total 2,88 miliar rupiah. Semua dipotong dari rekening pribadiku. Wajah Ibu Wijoyo seketika pucat. Aku melanjutkan dengan tumpukan ketiga. Ini biaya renovasi rumah keluarga besar Wijoyo, 1,76 miliar rupiah. Tumpukan keempat. Ini pinjaman pribadi untuk awal mula perusahaan Baskara. Sebelum menikah, aku mentransfer 5 miliar rupiah padanya. Tumpukan kelima. Ini rincian pengeluaran rumah tangga selama 3 tahun pernikahan. Gaji ART, sopir, iuran properti, listrik, air, pesta ulang tahun ibu, angpau untuk kerabat yang dirawat di rumah sakit, total 4,32 miliar rupiah. Setiap kali aku meletakkan setumpuk kertas, ruang tamu menjadi semakin hening. Para kerabat yang tadi menertawakanku, kini menatap dengan pandangan berbeda. Tangan Ibu Wijoyo gemetar karena marah. Untuk apa kamu menghitung semua ini? Kita kan keluarga, kenapa harus perhitungan begitu? Benar, aku mengangguk. Dulu kita keluarga, jadi aku tidak menghitungnya. Sekarang bukan lagi, tentu saja harus dihitung. Larasati tiba-tiba terisak. Mbah Kirana, uang tidak bisa mewakili perasaan. Baskara juga sangat kesulitan beberapa tahun ini. Mbak membeberkan semua perhitungan ini akan membuatnya sangat malu. Aku menatapnya. Nona Larasati, kamu yang seharusnya lebih malu. Dia tertegun. Aku mengeluarkan beberapa salinan kontrak pengadaan dari tasku. Studio Gaya Hidup Laras, dalam setengah tahun mengambil 8,6 miliar rupiah uang muka dari grup Anindita. 7 kontrak, catatan pengiriman 0. Menurutmu ini uang atau perasaan? Wajah Larasati seketika pucat pasi. Baskara menatapnya tajam. Laras? Bibir Larasati bergetar. Aku tidak tahu. Mungkin ada kesalahan komunikasi antara staf. Aku tertawa kecil. Studiomu total hanya punya 6 orang. Badan hukumnya atas namamu, rekening penerimanya juga milikmu. Kamu tidak tahu? Ibu Wijoyo tidak tahan lagi. Kirana Anindita, jangan asal menuduh di sini. Laras itu kami lihat tumbuh dewasa. Dia bukan orang seperti itu. Aku membuka ponselku dan memproyeksikan sebuah tangkapan layar ke televisi ruang tamu. Dalam tangkapan layar itu, Larasati mengirimiku pesan. Mbak Kirana, perusahaan ayahmu sekarang sangat kacau. Kalau sampai masalah kontrak pemasok ini terungkap, Baskara juga tidak bisa melindungimu. Waktu pengiriman, setelah insiden anggur merah tadi malam. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Baskara menatap layar lekat-lekat. Air mata Larasati langsung jatuh. Aku hanya terlalu takut. Aku takut Mbak Kirana salah paham padaku. Salah paham? Aku memotongnya. Salah paham kamu mengambil uang atau salah paham kamu memprovokasi? Ia tidak bisa menangis lagi. Baskara berjalan mendekat, suaranya merendah, kamu pulang dulu. Aku menatapnya. Aku datang bukan untuk mendengarkan perintahmu. Matanya dipenuhi amarah dan kepanikan. Kirana, jangan perbesar masalah ini. Sudah besar. Aku mengambil kembali dokumen-dokumenku dan berbalik untuk pergi. Ibu Wijoyo berteriak dari belakang, berani kamu pergi hari ini, jangan harap bisa masuk ke rumah Wijoyo lagi. Aku berhenti, berbalik menatapnya. Tante, Anda salah bicara. Seharusnya keluarga Wijoyo yang jangan harap bisa masuk ke rumahku lagi. Setelah itu, aku langsung pergi. Saat sampai di halaman, Baskara mengejarku. Angin malam sangat dingin, ia hanya mengenakan kemeja. Kirana Anindita. Aku berhenti. Suaranya merendah. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku berbalik. Cerai? Bayar utang? Minta maaf. Ia terdiam. Kontrak Laras akan kuperiksa. Bukan kamu yang periksa, kataku. Tapi pengacara. Wajahnya tampak tidak senang.
Apa kita harus sampai ke tahap ini? Aku menatapnya, tiba-tiba merasa geli. Baskara, tadi malam saat kamu membawanya pulang dan menyuruhku minta maaf padanya, kita sudah sampai di tahap ini. Matanya bergetar. Sebelum aku masuk mobil, telepon Ibu Wijoyo berdering lagi. Aku tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, notifikasi dari bank muncul. Debit pembayaran Panti Werda gagal. Lalu telepon dari layanan pelanggan Panti Werda. Aku menjawab. Pihak sana berkata dengan sopan, Ibu Kirana, biaya perawatan Ibu Rati bulan ini belum terbayar. Apakah akan dilanjutkan? Aku melirik Baskara yang mengejar hingga ke samping mobil dan menyalakan loudspeaker. Mulai sekarang, silakan hubungi putranya, Baskara Wijoyo. Di seberang telepon tertegun sejenak. Baik. Wajah Baskara akhirnya berubah. Aku menaikkan kaca jendela mobil, meninggalkannya dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, aku pergi ke bank. Manajer nasabah yang melihatku tampak sedikit canggung. Ibu Kirana. Pak Baskara tadi pagi datang. Aku tidak terkejut. Dia bilang apa? Beliau menanyakan apakah Anda mengizinkannya untuk terus menggunakan rekening bersama. Beliau juga bertanya apakah penangguhan jaminan kredit untuk grup Anindita bisa ditunda. Aku duduk dan mendorong dokumen ke arahnya. Cabut semuanya. Manajer itu ragu. Ibu Kirana, ini akan memengaruhi likuiditas PT Tekno Inovasi. Itu perusahaannya. Tapi sebelumnya, selalu Anda yang menandatangani jaminan tambahan. Karena itu, sekarang aku yang mencabutnya. Aku mengeluarkan KTP, bukti harta pranikah, perjanjian rekening bersama, dan surat dari pengacara. Satu persatu aku menandatanganinya. Setiap goresan pena, aku merasa pergelangan tanganku lebih ringan. Dulu, aku tidak merasa uang itu adalah belenggu. Aku selalu berpikir suami istri tidak seharusnya terlalu perhitungan. Baskara sibuk, aku yang menalangi. Ibunya sakit, aku yang membayar. Perusahaan kesulitan dana, aku yang mencarikan pemasok. Satu kalimatnya, Kirana, terima kasih atas kerja kerasmu, sudah cukup membuatku menahan semua kepahitan. Tapi sekarang, melihat ke belakang, itu bukan cinta. Itu adalah kemudahan yang ia dapatkan dengan biaya terendah. Pukul 10.30. Maya menemaniku ke apartemen pernikahan kami. Aku belum masuk lift, sudah melihat manajer gedung menungguku di lobi. Ia berbisik, Ibu Kirana, tadi pagi Pak Baskara datang bersama Nona Larasati, katanya ingin merekam ulang akses masuk. Sudah direkam? Tanyaku. Manajer gedung buru-buru menggeleng. Properti ini terdaftar atas nama Ibu. Kami tidak berani. Aku mengangguk. Mulai hari ini, siapapun selain saya yang ingin masuk harus memiliki persetujuan tertulis dari saya. Termasuk Pak Baskara. Terutama dia. Naik ke atas, aku membuka pintu. Makanan di meja dari semalam masih ada di sana. Kuah sup sudah dingin dan membeku lapisan minyak, iga bakar madu menghitam. Aku tidak melihatnya lagi. Maya meminta asistennya untuk mengambil foto sebagai bukti. Status tinggal bersama dalam pernikahan, pihak lain membawa lawan jenis masuk ke rumah pernikahan, semua ini bisa menjadi materi pendukung. Aku masuk ke kamar tidur dan mulai membereskan barang-barangku. Di lemari, pakaian Baskara menempati setengah ruang, sementara pakaianku justru berdesakan rapi di sudut. Di laci nakas, ada sebuah album foto. Halaman pertama adalah foto saat aku dan Baskara mendaftarkan pernikahan. Di foto itu, senyumku sangat cerah. Baskara berdiri di sampingku, juga tersenyum. Saat itu, aku benar-benar berpikir kami akan hidup bahagia selamanya. Aku menutup album foto itu dan memasukkannya ke kantong sampah. Maya melirikku. Tidak disimpan? Tidak. Aku mengambil dokumen, perhiasan, beberapa lukisan yang kubeli sebelum menikah, dan satu set peralatan makan hadiah dari ayahku. Set peralatan makan itu dulu diletakkan di lemari paling atas. Baskara bilang terlalu mahal, sayang untuk dipakai sehari-hari. Tadi malam, saat Larasati duduk, ia menggunakan set peralatan makan itu. Aku membungkusnya dengan kertas satu persatu. Siang harinya, Baskara datang. Akselinis masuknya gagal, ia menekan bel di pintu. Maya membuka pintu, tidak membiarkannya masuk. Ia melihat koper di belakangku, wajahnya menegang. Kamu benar-benar mau pindah? Aku tidak mengangkat kepala. Iya. Ini rumah kita. Ini rumahku. Ia terdiam. Tak lama, ia melihat pengacara dan asisten di ruang tamu, nadanya berubah dingin. Kirana Anindita, apa kamu harus membuat orang luar melihat lelucon ini? Maya tersenyum. Pak Baskara.
Saya adalah pengacara yang ditunjuk oleh Ibu Kirana. Kedepannya, jika Anda memiliki kebutuhan komunikasi apapun, Anda bisa menghubungi saya. Baskara tidak menghiraukannya, hanya menatapku. Kita bicara. Tadi malam sebelumnya di jamuan keluarga, aku sudah memberimu kesempatan. Suaranya merendah. Kontrak Laras sudah kuperiksa. Ada ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan studionya. Dia akan menggantinya. Sebelum mengganti uang, jelaskan dulu kenapa ada orang yang kamu rekomendasikan di rantai persetujuan grup Anindita. Ekspresinya sedikit berubah. Hanya dengan reaksi ini, aku tahu dia terlibat. Aku berdiri tegak. Baskara, kamu boleh memihaknya, boleh membawanya pulang, boleh merasa aku harus menunduk karena perusahaan ayahku bangkrut, tapi kamu tidak seharusnya menyentuh grup Anindita. Aku tidak menyentuhnya, katanya dengan suara berat. Kalau begitu, tunggu hasil audit. Ia menatapku, untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya. Saat itu, Larasati keluar dari lift. Ia berganti pakaian, wajahnya masih pucat, memeluk sebuah kantong kertas. Melihatku, matanya langsung memerah. Mbak Kirana, aku datang untuk mengembalikan gaun yang kotor kemarin. Tidak perlu Mbak ganti. Aku hampir tertawa. Dia masih berani bersandiwara. Maya menatapku, aku mengangguk. Maya langsung angkat bicara, Nona Larasati, mengenai 7 kontrak uang muka antara studio Anda dengan grup Anindita, pihak kami sudah bersiap untuk memulai gugatan perdata. Setiap kata yang Anda ucapkan sekarang bisa menjadi bukti. Wajah Larasati seketika berubah. Baskara berdiri di depannya. Jangan menakut-nakutinya. Aku melihat gerakannya, tiba-tiba tidak merasakan apa-apa lagi. Dulu, jika ia membela orang lain, aku akan sakit hati. Sekarang, aku hanya merasa merepotkan. Aku berkata kepada perusahaan jasa pindahan, lanjutkan. Para pekerja memindahkan koper satu persatu. Baskara mengulurkan tangan untuk menghentikan salah satunya. Barang-barang ini juga ada milikku. Aku mengeluarkan daftar dari map dokumen. Setiap barang, ada bukti pembeliannya. Kalau mau memperebutkannya, silakan lewat jalur hukum. Ia menatap daftar itu, wajahnya semakin sulit dibaca. Larasati berbisik, Baskara, sudahlah. Mbak Kirana sedang emosional sekarang. Aku berbalik menatapnya. Nona Larasati, emosiku sangat baik. Yang tidak baik adalah dompet kalian. Ia terdiam. Ponselnya berdering. Baskara menjawab, setelah mendengar beberapa kalimat, wajahnya menegang. Apa maksudnya penangguhan kredit cadangan? Suara di seberang telepon cukup keras, bahkan aku bisa mendengarnya. Pak Baskara, setelah Ibu Kirana mencabut jaminan pribadinya pagi ini, bank perlu mengevaluasi ulang batas kredit PT Tekno Inovasi. Dana likuiditas minggu ini mungkin tidak bisa dicairkan tepat waktu. Baskara menatapku. Saat itu, ia akhirnya mengerti. Aku tidak sedang berulah. Aku benar-benar sedang mencabut selang infus dari tubuhku sendiri. Aku berjalan ke pintu, mengambil koper terakhir. Baskara, selama 3 tahun terakhir, kalian meminum darahku. Mulai hari ini, hiduplah sendiri. Pintu lift tertutup. Aku melihat Larasati mencengkeram erat lengan Baskara. Tatapannya tidak lagi rapuh, hanya ada kepanikan. Larasati lebih panik dari yang kukira. Malam itu juga, ia melakukan siaran langsung dengan judul, "Salahkah jadi teman kecil yang disalahpahami?" Saat aku masuk, ia sedang duduk di bawah sorot lampu lembut, matanya merah. Aku dan Baskara tumbuh bersama. Aku kembali ke Indonesia hanya karena pekerjaanku tidak lancar dan kesehatanku memburuk. Aku tidak menyangka akan membawa masalah sebesar ini bagi orang lain. Komentar mengalir deras. Ada yang memakiku cemburuan, ada yang bilang istri sah terlalu dominan, ada yang bilang teman masa kecil belum tentu salah, istrinya yang terlalu sensitif. Larasati mengambil tisu untuk menyeka air mata. Makan malam kemarin, aku sebenarnya tidak pilih-pilih. Hanya saja aku dari kecil alergi lada hijau, dan makanan manis membuat lambungku sakit. Baskara hanya mengkhawatirkanku, tapi Mbak Kirana langsung menyiramku dengan anggur merah. Aku menatap layar dan tidak bisa menahan tawa. Alergi lada hijau? Lambung sakit karena makanan manis? Tapi 3 hari yang lalu di profil media sosialnya ia baru saja mengunggah foto dengan keterangan, paling suka sapi lada hijau dan iga bakar madu. Aku mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Maya mengirimiku pesan. Perlu ditangani? Aku menjawab. Tunggu dia bicara lebih banyak. Benar saja. Larasati segera mulai memainkan peran korban. Aku tahu keluarga Mbak Kirana sedang ada masalah, dia pasti stres berat.
Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya berharap dia tidak lagi menggunakan uang untuk menekan Baskara dan tidak mempermainkan biaya panti werda ibunya. Orang tua tidak bersalah. Begitu kalimat ini keluar, komentar menjadi lebih ganas. Menghentikan biaya medis orang tua itu keterlaluan. Wanita seperti ini pantas saja suaminya tidak cinta. Teman kecilnya baik sekali. Aku meletakkan ponsel dan membuka laptop. 3 menit kemudian, aku menggunakan akun pribadiku untuk mengunggah sebuah utas. Tidak ada tulisan panjang, hanya 9 gambar. Gambar pertama. Tangkapan layar profil media sosial Larasati, sapi lada hijau dan iga bakar madu. Gambar kedua. Foto provokatif yang ia kirimkan padaku tadi malam. Gambar ketiga. Catatan pembayaran panti werda Ibu Wijoyo selama 3 tahun. Gambar keempat. Biaya renovasi rumah keluarga besar Wijoyo. Gambar kelima. Dokumen jaminan kredit PT Tekno Inovasi dari Grup Anindita. Gambar keenam. 7 kontrak uang muka dari Studio Larasati dengan Grup Anindita. Gambar ketujuh. Catatan pengiriman kontrak. Kosong. Gambar kedelapan. Tanda terima surat perjanjian perceraian yang kukirimkan pada Baskara. Gambar kesembilan. Foto meja makan tadi malam, surat perjanjian perceraian tepat di samping piring. Keterangannya hanya 1 kalimat. Dia bilang tidak suka, jadi saya berhenti memberinya makan. 10 menit kemudian, komentar di siaran langsung Larasati berubah arah. Tunggu, alergi lada hijau? Bukannya di profilnya dia baru makan? Biaya panti werda selama 3 tahun dibayar istri sah? Studionya mengambil lebih dari 8 miliar dari Grup Anindita tanpa pengiriman? Ini bukan teman kecil, ini lintah darat. Wajah Larasati semakin pucat. Ia ingin mematikan siaran langsung tapi sayang dengan jumlah penonton. Telepon dari Baskara masuk, aku tidak menjawab. Ia terus menelepon. Pada panggilan ketiga, aku menjawab. Hapus utas itu, suaranya berat. Alasannya? Kamu akan menghancurkan Laras. Saat dia mengambil uang Grup Anindita, dia tidak takut menghancurkan ayahku. Ia terdiam. Masalahnya belum diselidiki. Jadi aku mengunggah fakta, bukan kesimpulan. Ia menahan amarah. Kirana Anindita, kapan kamu menjadi begitu agresif? Aku merasa lucu. Dulu aku diam, mereka bilang aku harus pengertian. Sekarang aku membawa bukti, mereka bilang aku agresif. Baskara, bukti tidak akan hilang hanya karena aku bersikap lembut. Dari seberang telepon terdengar suara tangisan Larasati. Baskara, jangan paksa Mbak Kirana. Ini semua salahku. Aku langsung menutup telepon. Setengah jam kemudian, siaran langsung Larasati berakhir, tapi rekamannya sudah menyebar. Mitra merek studionya mulai menghapus materi promosi. Sebuah merek perawatan kulit mengirimiku pesan pribadi menanyakan apakah situasi kontrak itu benar. Aku mengirimkan kontak pengacaraku. Keesokan paginya, aku bertemu Maya di sebuah mall. Baru saja duduk, Larasati tiba-tiba menyerbu. Ia mengenakan masker dan topi, matanya bengkak. Kirana Anindita, apa kamu harus memaksaku sampai mati? Orang-orang di restoran menoleh. Aku perlahan meletakkan cangkir kopiku. Di sini ada CCTV. Pikirkan baik-baik sebelum bersandiwara. Gerakannya membeku. Maya menyalakan perekam suara dan meletakkannya di atas meja. Nona Larasati, silakan lanjutkan. Larasati menggigit bibir, merendahkan suaranya, uang dari kontrak-kontrak itu akan kukembalikan. Hapus dulu utasmu. Sekarang semua orang memakiku, studioku akan hancur. Aku menatapnya. Saat kamu mengambil uang muka dari Grup Anindita, apa kamu pernah berpikir Grup Anindita akan hancur atau tidak? Matanya berkedip. Itu Baskara yang bilang bisa diatur. Aku hanya percaya padanya. Hatiku mencelos. Maya dan aku saling pandang. Dia bilang bagaimana cara mengaturnya. Tanyaku. Larasati sadar telah keceplosan dan langsung diam. Aku tersenyum. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bicara. Kami akan menyelidikinya. Tiba-tiba wajahnya berubah. Jangan pikir kamu sudah menang. Baskara tidak akan benar-benar menceraikanmu. Dia hanya marah. Orang yang dia cintai selama ini adalah aku. Kamu hanyalah istri yang paling cocok saat ia merintis usahanya. Kalimat ini diucapkan dengan sangat pelan, tapi sangat beracun. Dulu, mendengarnya mungkin akan membuatku sakit hingga tak bisa berdiri. Sekarang, aku hanya bertanya, jadi, kamu mengakui telah mencampuri pernikahanku? Wajahnya memucat. Maya mengingatkan. Sedang direkam. Larasati sontak berdiri,
mengambil tasnya dan pergi. Tapi baru sampai di pintu, ia menabrak Baskara. Ia tidak tahu kapan suaminya itu datang. Jelas, ia mendengar kalimat terakhir tadi. Larasati panik, Baskara. Aku tidak bermaksud begitu. Baskara menatapnya dengan ekspresi rumit. Lalu ia menatapku. Kirana. Aku tidak merespons. Ia berjalan ke meja, suaranya merendah. Masalah di internet, sampai di sini saja. Aku akan menyuruh keluargaku mengembalikan uangnya. Kamu yang akan menggantikannya? Tanyaku. Ia terdiam. Itulah jawabannya. Boleh, aku mengangguk. Kalau begitu, 8,6 miliar itu kita pisahkan dari utangmu yang 30 miliar kepada grup Anindita. Kita kejar secara terpisah. Siapa yang tanda tangan, dia yang bayar. Wajah Baskara berubah. Apa kamu harus begitu perhitungan? Aku mengangkat mata menatapnya. Baskara, saat kamu membawanya pulang dan bertanya kenapa aku memasak makanan yang tidak disukainya, perhitunganmu lebih jelas dariku. Jakonya bergerak. Aku berdiri untuk pergi. Saat aku berjalan keluar restoran, di belakang terdengar suara tangisan Larasati. Kali ini, Baskara tidak langsung menenangkannya. Rapat kreditur grup Anindita dijadwalkan pada hari Senin pukul 9 pagi. Ayah bersikeras untuk pergi. Aku tidak setuju. Ia menatapku, matanya lelah namun jernih. Kirana, grup Anindita adalah hasil kerja kerasku setengah hidup. Aku tidak bisa bersembunyi di kamar rumah sakit. Aku memakaikan syal untuknya. Kalau begitu, ayah duduk saja. Biar aku yang bicara. Ia tertegun sejenak. Aku tersenyum. Ayah sudah mengajariku selama lebih dari 20 tahun. Sudah saatnya aku mencoba duduk di meja perundingan. Di ruang rapat, para kreditur sudah duduk penuh. Perwakilan bank, pemasok, perwakilan karyawan, dan beberapa mitra yang mendengar kabar angin. Baskara juga ada di sana. Ia mengenakan setelan abu-abu tua, duduk di barisan belakang. Larasati tidak datang, tapi pengacara studionya hadir. Rapat dimulai, perwakilan bank membuka suara. Arus kas grup Anindita saat ini sangat kurang. Kami memerlukan proposal restrukturisasi yang jelas. Seorang bos pemasok menggebrak meja. Restrukturisasi? Kami hanya mau uang barang kami. Pak Anindita, grup Anindita, tidak bisa menyeret kami mati bersama. Perwakilan karyawan juga dengan mata memerah berkata, gaji sudah tertunda setengah bulan. Semua orang menunggu untuk makan. Aku berdiri. Hadirin sekalian, saya Kirana Anindita. Mulai hari ini, saya mewakili grup Anindita untuk menangani restrukturisasi utang dan penagihan piutang. Seseorang mencibir. Nona Kirana kan sudah menikah. Sekarang grup Anindita mau bangkrut baru kembali, aku menatapnya. Karena itu, hal pertama yang saya lakukan setelah kembali adalah menagih uang yang seharusnya ditagih. Aku meminta asistenku menyalakan layar besar. Dokumen pertama adalah kontrak pinjaman antara PT Tekno Inovasi dan Grup Anindita, senilai 30 miliar rupiah. Dokumen kedua adalah materi jaminan kredit yang diberikan Grup Anindita untuk PT Tekno Inovasi. Dokumen ketiga adalah rincian pembayaran dari proyek hilir yang ditunggak oleh PT Tekno Inovasi. Ruang rapat seketika hening. Aku menatap Baskara. Pak Baskara, pinjaman ini jatuh tempo minggu depan. Langkah pertama dalam proposal restrukturisasi grup Anindita adalah menagih seluruh piutang dari PT Tekno Inovasi. Semua mata tertuju padanya. Wajah Baskara sangat muram. Uang ini terkait dengan penyelesaian proyek, bukan saya tidak mau bayar. Baik, aku mengangguk. Karena itu saya membawa rincian aliran dana proyeknya. Layar beralih. Rincian aliran dana menunjukkan bahwa setelah PT Tekno Inovasi menerima pembayaran dari proyek hilir, mereka tidak memprioritaskan pembayaran kembali ke grup Anindita, melainkan mentransfernya dalam 3 tahap ke sebuah perusahaan konsultan. Pemilik sebenarnya dari perusahaan konsultan itu adalah teman kuliah Baskara. Dari perusahaan konsultan, dana tersebut mengalir ke studio Larasati. Ruang rapat mulai gaduh. Baskara sontak berdiri. Kirana Anindita, kamu menyelidikiku? Menyelidiki orang yang berutang tidak disebut menyelidiki Anda. Perwakilan bank mengerutkan kening. Pak Baskara, apakah transfer ini benar adanya? Baskara tidak langsung menjawab. Keheningan adalah jawaban. Aku melanjutkan, masalah terbesar grup Anindita saat ini bukanlah tidak punya aset, tapi arus kas tertekan oleh piutang macet. Kami akan memulai 3 penagihan dalam 7 hari. Pinjaman PT Tekno Inovasi sebesar 30 miliar, uang muka studio Larasati sebesar 8,6 miliar,
dan transfer abnormal dari perusahaan konsultan terkait. Pengacara studio Larasati langsung berkata, Nona Larasati tidak mengetahuinya. Aku memperbesar sebuah tanda terima. Kontrak ditandatangani secara elektronik oleh Larasati sendiri, rekening penerima juga atas nama badan hukumnya. Dia tahu atau tidak, bisa kita bicarakan di pengadilan. Pihak sana terdiam. Wajah bos pemasok melunak. Nona Kirana, maksud Anda grup Anindita bukan tidak punya uang, tapi uangnya ditahan orang? Benar, kataku. Karena itu, hari ini saya memberikan dua pilihan kepada hadirin. Pertama, langsung menuntut grup Anindita. Kita semua masuk ke proses hukum yang panjang, dan pada akhirnya dibagi secara proporsional. Kedua, berikan grup Anindita 45 hari untuk restrukturisasi. Saya akan mempublikasikan setiap kemajuan penagihan, memprioritaskan pembayaran gaji karyawan dan tagihan pemasok kecil. Tidak ada yang bicara di ruang rapat. Ayahku duduk di samping, menatapku dengan mata yang sedikit memerah. Akhirnya, perwakilan karyawan yang pertama mengangkat tangan. Kami bersedia menunggu 45 hari, tapi gaji harus dibayar sebagian dulu. Sore ini dibayar 40%, kataku, lalu menatap bagian keuangan. Bagian keuangan mengangguk. Beberapa pemasok kecil juga melunak. Perwakilan bank meminta proposal jaminan tambahan. Aku mengeluarkan rencana pendapatan sewa dari pusat gudang grup Anindita dan rencana realisasi persediaan. Ini bukan rencana dadakan. Tadi malam aku, Pak Budi, bagian keuangan, dan Maya begadang sampai jam 3 pagi. Setiap angka telah kuperiksa. Saat rapat selesai, lebih dari separuh kreditur setuju untuk menunda. Baskara duduk diam tidak bergerak. Aku membereskan dokumen. Ia berjalan ke arahku. Kamu sudah mempersiapkan ini sejak lama. Aku menatapnya. Tidak lama. Sejak malam kamu membawa Larasati pulang, aku mulai mempersiapkannya. Wajahnya menegang. Kirana, aku tidak tahu uang itu mengalir ke Laras. Tapi kamu tahu uang itu tidak kembali ke grup Anindita. Ia tidak bisa berkata-kata. Aku mengambil tasku. Tiba-tiba ia menarik pergelangan tanganku. Apa kita harus seperti ini? Aku melirik tangannya. Ia perlahan melepaskannya. Baskara, kataku. Sejak kamu menganggapku sebagai orang yang bisa dikorbankan kapan saja, kita hanya bisa seperti ini. Ada kepanikan sesaat di matanya. Aku berbalik dan berjalan keluar ruang rapat. Pak Budi mengejarku dan memberikan dokumen baru. Nona, ada satu lagi pengadaan abnormal. Penandatangannya di permukaan bukan Larasati, tapi alamat penerimaannya adalah gudang studionya. Aku membukanya. Nilainya 4,2 miliar rupiah. Kategori pengadaan, peralatan makan impor, aromaterapi, peralatan dapur kustom. Tiba-tiba aku teringat latar belakang dapur mewah di siaran langsung Larasati. Ternyata, ia tidak suka masakanku karena ia sudah lama menggunakan uang grup Anindita untuk membangun dapur barunya sendiri. Aku menutup dokumen. Lanjutkan penyelidikan. Baskara pertama kali secara aktif mencariku 5 hari setelah penghentian pasokan dana. Sore itu hujan. Aku keluar dari kantor sementara grup Anindita dan melihat mobilnya terparkir di pinggir jalan. Ia berdiri di tengah hujan, tanpa payung. Dulu, ia paling benci terlihat berantakan, kemeja kusut sedikit saja harus ganti. Sekarang, air hujan membasahi bahunya, tapi ia seakan tidak merasakannya. Aku berjalan mendekat, berhenti beberapa langkah darinya. Ada urusan? Ia menatapku, suaranya serak. Perusahaan tidak bisa bayar gaji. Aku tidak bicara. Ia melanjutkan, kredit dari bank ditangguhkan. Beberapa klien juga menunggu dan melihat. Bisakah kamu memulihkan jaminannya dulu? Hanya 1 bulan. Aku tertawa. Baskara, kamu sekarang memohon pada mantan istri atau pada kreditur? Wajahnya memucat. Kita belum resmi bercerai. Kalau begitu, kamu seharusnya lebih menghargai masa tunggu ini. Jangan sampai aku lebih cepat mengajukan berkas ke pengadilan. Ia memejamkan mata. Kirana, aku akui aku mengabaikanmu sebelumnya. Tapi perusahaan ini adalah hasil kerja kerasku bertahun-tahun, kamu tidak bisa menghancurkannya, karena masalah perasaan. Aku menatapnya lekat. Modal awal PT Tekno Inovasi aku yang beri. Klien besar pertama grup Anindita yang perkenalkan. Jatuh tempo tagihan pemasok grup Anindita yang jamin. Biaya panti werda ibumu aku yang bayar. Proyek kerabatmu aku yang bantu tangani. Sekarang kamu bilang ini hasil kerja kerasmu bertahun-tahun? Bibirnya bergerak, tidak bisa berkata-kata. Hujan semakin deras.
Ponselnya berdering. Ia meliriknya, tidak menjawab. Tapi layarnya menyala, aku melihat nama penelepon. Larasati. Kemudian, ia mengirim pesan suara, suaranya sempat terdengar keluar, Baskara, pemilik tempat sewa studio menagih lagi. Bukankah kamu bilang akan membantuku? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Baskara buru-buru mematikannya. Aku tertawa. Dia juga kehabisan dana? Ekspresinya sedikit canggung. Dia sedang stres berat sekarang. Kalau begitu kalian minum angin barat bersama, pas sekali jadi teman. Ia sontak mengangkat mata. Aku tidak menghindar. Kalimat ini adalah yang kuucapkan setelah menyiramnya dengan anggur. Sekarang, ia mulai merasakannya. Aku melewatinya hendak pergi. Tiba-tiba ia berkata, Kirana, Laras tidak mengerti bisnis, dia hanya dimanfaatkan. Jangan menargetkannya. Aku berhenti. Sampai sekarang kamu masih membelanya? Ia mengerutkan kening. Aku bukan membelanya, aku hanya bicara sesuai fakta. Baik, kalau begitu kita bicara sesuai fakta. Aku mengeluarkan ponsel, membuka sebuah dokumen. Studio Larasati dalam setengah tahun terakhir menerima uang muka dari grup Anindita sebesar 8,6 miliar, pengadaan abnormal 4,2 miliar, transfer masuk dari perusahaan konsultan 6,3 miliar, total 19,1 miliar rupiah. Dia tidak mengerti bisnis, tapi sangat mengerti cara menerima uang. Wajah Baskara benar-benar berubah. Berapa? Kamu tidak tahu? Ia tidak menjawab. Melihat reaksinya, aku sudah bisa menebak. Mungkin ia tahu sebagian, tapi ia tidak tahu Larasati mengambil sebanyak itu. Tak lama, sebuah taksi berhenti di pinggir jalan. Larasati berlari sambil membawa payung. Melihatku, langkahnya terhenti. Matanya memerah. Mbak Kirana, kenapa Mbak harus memaksa kami? Studio ini adalah mimpiku, apa Mbak harus menghancurkannya? Mimpimu adalah menggunakan uang perusahaan ayahku untuk merenovasi dapur, tanyaku. Wajahnya berubah. Baskara berbalik menatapnya. Renovasi dapur? Larasati langsung berkata, itu untuk kebutuhan pameran merek, bukan untuk kesenangan pribadiku. Baik, aku mengangguk. Jadi kamu mengakui uangnya sampai ke tanganmu? Ia terdiam. Aku menyimpan ponselku. Pengacara Maya akan menghubungimu. Jangan cari aku lagi untuk bersandiwara. Tiba-tiba Larasati menyerbu dan menangkap tanganku. Kirana Anindita, kamu sudah punya grup Anindita, kenapa masih mau merebut Baskara? Perusahaan ayahmu bermasalah, dia tidak bisa membantumu, lalu kamu melampiaskannya padaku? Wanita sepertimu sama sekali tidak mengerti cinta. Aku menyentakkan tangannya. Aku mengerti, kataku kata demi kata. Cinta bukanlah menggunakan uang orang lain untuk membiayai mimpimu. Bukan pula menyuruh seorang istri memasakkan makanan kesukaan untuk cinta masa kecil suaminya. Wajahnya pucat pasi. Baskara berkata dengan suara rendah, Laras, cukup. Larasati menatapnya tidak percaya. Kamu membentakku? Ia tidak langsung meminta maaf seperti biasanya, hanya memijat pelipisnya dengan lelah. Pemandangan ini membuatku merasa ironis. Ternyata pria bukan tidak bisa membedakan benar dan salah, hanya saja harganya belum menimpa dirinya. Malam itu, Ibu Wijoyo membuat keributan lagi. Ia menyuruh kerabatnya bergantian meneleponku. Ada yang bilang aku tidak berbakti, ada yang bilang wanita setelah cerai hidupnya akan sulit, ada yang bilang Baskara hanya hilaf sesaat dan Larasati hanya seperti adik. Aku tidak menjawab satu pun, tapi pesan suara mereka semua ku simpan. Pukul 10 malam, Panti Werda mengirim pemberitahuan tagihan kepada Baskara. Pukul 11, manajemen properti rumah keluarga Wijoyo juga menagih biaya listrik, air, dan pemeliharaan. Pukul 12, Baskara mengirim pesan, Kirana, ibuku menangis semalaman. Aku membalas. Suruh Larasati buatkan makanan kesukaannya. Ia tidak membalas lagi. Keesokan harinya, karyawan PT Tekno Inovasi secara anonim mengungkap di media sosial bahwa rantai pasokan perusahaan putus, tapi bosnya masih membiayai studio cinta masa kecilnya. Utas ini cepat viral. Larasati panik dan mulai menghapus postingannya. Baskara sibuk menenangkan karyawan, klien, ibunya, dan juga Larasati. Dan aku, duduk di ruang rapat grup Anindita, menandatangani perjanjian pembayaran cicilan pertama untuk para pemasok kecil. Pak Budi berkata, Nona, pembayaran tahap pertama sudah dikirim. Aku menatap notifikasi pembayaran berhasil di layar komputer, hatiku terasa sedikit hangat. Ini adalah hari ke-7 aku menghentikan pasokan dana untuk keluarga Wijoyo, dan juga hari pertama grup Anindita kembali menyalakan lampunya.
Ibu Wijoyo dirawat di rumah sakit adalah hal yang sudah kuduga. Orang seperti dia, saat lancar bicara aturan, saat sulit bicara perasaan. Ketika ia menyadari biaya panti werda benar-benar tidak ada yang melanjutkan, dan tingkat perawatannya turun dari suite mewah ke kamar biasa, malam itu juga tekanan darahnya naik dan ia dilarikan ke rumah sakit. Kerabat keluarga Wijoyo meneleponku lagi. Kali ini mereka mengubah nadanya. Kirana, bagaimanapun juga dia adalah ibu mertuamu. Perceraian belum selesai, kamu tidak bisa sekejam ini. Kalau orang tua sampai kenapa-kenapa, apa hatimu tidak merasa bersalah? Setelah mendengarkan, aku hanya berkata, kirimkan alamat rumah sakitnya. Mereka pikir aku sudah luluh. Saat aku tiba di rumah sakit, kamar itu penuh sesak. Ibu Wijoyo terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat. Larasati duduk di tepi ranjang, menyeka tangannya. Baskara berdiri di dekat jendela, keningnya berkerut. Begitu aku masuk, Ibu Wijoyo menangis. Kirana, Mama tahu kamu marah. Tapi selama ini Mama juga baik padamu. Bagaimana bisa kamu menghentikan biaya panti werhaku? Aku menatapnya. Anda baik padaku? Tangisannya terhenti sejenak. Tante kedua Baskara buru-buru berkata, orang tua sudah sakit begini, kamu masih perhitungan? Baik, aku mengangguk. Kalau begitu kita tidak usah perhitungan perasaan, kita perhitungan fakta. Aku meletakkan sebuah map di atas nakas. Ini adalah semua biaya panti werda, biaya rawat inap, biaya obat, biaya perawat, dan biaya makanan bergizi Ibu Ratih selama 3 tahun terakhir. Total 3.627.000 rupiah. Wajah Ibu Wijoyo berubah. Aku mengeluarkan dokumen kedua. Ini catatan pembayaran dari Baskara Wijoyo sendiri. Total 48.000 rupiah. Kamar itu sunyi senyap. Wajah Baskara sulit dibaca. Bibir Ibu Wijoyo bergetar. Kamu membawa ini untuk menghinaku? Bukan menghina, tapi memberitahu, kataku. Mulai hari ini, saya tidak akan membayar biaya apapun untuk Anda. Putra Anda memiliki kewajiban menafkahi, saya tidak. Larasati segera berdiri. Mbak Kirana, Tante selalu menganggapmu seperti putrinya sendiri. Mbak keterlaluan sekali. Aku menatapnya. Kalau begitu, sekarang kamu bisa menjadi putrinya. Ia terdiam. Tapi Ibu Wijoyo seperti menemukan sedotan penyelamat, menarik tangan Larasati. Laras, kamu yang paling pengertian. Tidak seperti sebagian orang yang hanya bisa menekan dengan uang. Wajah Larasati semakin pucat, ia ingin menarik tangannya tapi tidak enak. Aku tersenyum kecil. Tante, studio Nona Larasati baru saja menerima belasan miliar, tentu lebih mampu dariku. Ibu Wijoyo langsung menatapnya. Laras, kamu dapat uang sebanyak itu? Larasati panik. Tante, bukan begitu. Uang itu semua untuk pekerjaan. Cengkeraman Ibu Wijoyo semakin erat. Kalau begitu, kamu talangi dulu biaya rawat inap Tante. Nanti kalau Baskara sudah lancar, Tante kembalikan. Wajah rapuh Larasati hampir retak. Rekeningku baru-baru ini dibekukan. Ibu Wijoyo tertegun. Aku dengan baik hati mengingatkan, karena grup Anindita mengajukan sita aset. Ekspresi para kerabat keluarga Wijoyo di kamar itu satu persatu menjadi sangat menarik. Tante kedua yang tadi menyalahkanku langsung diam. Baskara berjalan mendekat. Suaranya dalam dan rendah, Kirana, kondisi ibu sedang tidak baik, jangan memprovokasinya. Kondisinya tidak baik, karena itu seharusnya putra kandungnya yang bertanggung jawab. Aku meletakkan kontrak perawat di hadapannya. Perawat ini sudah kulunasi sampai sore ini jam 6. Setelah jam 6, kalian urus sendiri. Ia menatap kontrak itu, tidak mengulurkan tangan. Aku langsung meletakkannya di samping tempat tidur. Ibu Wijoyo akhirnya panik. Kirana, kamu tidak boleh pergi. Aku sudah terbiasa dengan perawat ini, dia merawat dengan baik. Suruh dia tetap di sini. Bisa, kataku. Biayanya kalian yang bayar. Ibu Wijoyo menatap Baskara. Wajah Baskara sangat buruk, jelas setiap pengeluarannya sekarang sangat ketat. Larasati berbisik, Baskara, bagaimana kalau ganti perawat biasa saja? Ibu Wijoyo sontak menatapnya. Apa katamu? Air mata Larasati langsung mengalir. Tante, bukan begitu maksudku. Aku hanya kasihan Baskara tekanannya terlalu besar. Menyaksikan drama ini, tiba-tiba aku mengerti satu hal. Dulu, keluarga Wijoyo bisa terlihat harmonis, ibu yang penyayang, anak yang berbakti, teman masa kecil yang lembut, semua itu karena aku yang membayar di belakang layar. Sekarang aku tidak lagi membiayai kehormatan mereka mulai saling mencabik. Baskara mengantarku sampai ke lift.
Ia berdiri di belakangku dan berkata, "Aku dulu tidak tahu semua uang ini kamu yang bayar." Aku berbalik menatapnya. "Kamu tidak tahu, atau tidak mau tahu?" Matanya menunjukkan kelelahan dan sedikit rasa bersalah yang terlambat. "Kirana, aku akui beberapa tahun ini aku mengabaikanmu. Tapi aku bukannya tidak mencintaimu." Aku menatapnya dan tidak bisa menahan tawa. "Baskara, kamu membawa Larasati pulang, menyuruhku memasak untuknya, lalu menyuruhku minta maaf padanya. Sekarang kamu bicara cinta padaku?" Tenggorokannya seperti tersumbat. Aku menekan tombol lift. Pintu terbuka. Tiba-tiba ia berkata, "Aku akan mengurus Laras." Aku masuk. "Itu urusanmu." Pintu lift perlahan tertutup. Di celah terakhir, aku melihat Baskara masih berdiri di sana. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengejar Larasati. Tapi sudah terlambat. Sehari sebelum masa tunggu perceraian berakhir, Baskara mencariku. Lokasinya di parkir bawah tanah di bawah gedung grup Anindita. Aku baru membuka pintu mobil, ia muncul dari balik pilar, membuatku kaget. Ia kurus sekali, dagunya ditumbuhi janggut tipis, matanya juga merah. "Kirana, kita bicara?" Aku memegang kunci mobil. "Besok di catatan sipil kita bicara." Ia tersenyum pahit. "Sekarang kamu bahkan tidak mau memberiku 10 menit. Aku melirik jam. 8 menit. Kalimat itu seakan menusuknya. Dulu, selalu dia yang sibuk. Aku menunggunya rapat, aku menunggunya menemani Larasati mengatasi masalah emosionalnya. Sekarang giliran aku yang membatasi waktu hingga ke menit, ia malah tidak tahan. "Pihak Laras," katanya dengan suara rendah, "aku sudah menyuruhnya pindah dari studio. Masalah kontraknya, aku akan kooperatif dalam penyelidikan." Ibuku juga sudah pindah ke kamar biasa. Perusahaan mungkin akan memasukkan investor baru. Aku akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan uang grup Anindita. Tulis dalam perjanjian." Ia mengangkat mata menatapku. "Sekarang bicara denganku hanya tersisa perjanjian." Aku balik bertanya, "Kalau tidak, mau bicara apa?" "Bicara kalau teman masa kecilmu tidak suka lada hijau?" Wajahnya memucat. Parkir bawah tanah sangat dingin, suaranya hampir tidak terdengar. "Malam itu, aku seharusnya tidak membawanya pulang. Hal yang seharusnya tidak kamu lakukan banyak," kataku. Ia terdiam lama. "Kirana, waktu itu aku pikir kamu tidak akan benar-benar pergi." Kalimat ini membuat hatiku sedikit tertusuk. Bukan karena sakit, tapi karena absurd. Ternyata ia tahu segalanya. Ia tahu aku akan terluka, tahu aku akan sedih, tahu aku akan menahannya. Karena itulah, ia berani berulang kali memihak orang lain. Aku menatapnya. "Baskara, kamu bukannya tidak tahu aku akan sakit hati. Kamu hanya merasa setelah aku sakit hati, aku akan tetap tinggal." Matanya tiba-tiba memerah. Aku tidak melihatnya lagi. Tepat saat itu, dari belakang terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Larasati menyerbu, rambutnya acak-acakan, matanya merah bengkak, dan langsung mencengkeram Baskara. "Baskara, kamu tidak boleh pergi ke catatan sipil besok. Kalau kamu pergi, bagaimana nasib kita?" Baskara mengerutkan kening. "Laras, jangan berulah." Ia seakan mendapat pukulan telak. "Aku berulah. Dulu kamu janji padaku, selama aku kembali ke Indonesia, kamu tidak akan membiarkanku sendirian. Sekarang dia mau menuntutku, mau membekukan rekeningku, dan kamu masih mau menunduk padanya?" Wajah Baskara menegang. "Uang itu. Kenapa kamu tidak bilang padaku itu dari grup Anindita?" Larasati tertegun. "Kamu menyalahkanku? Aku bertanya padamu kenapa?" Tiba-tiba ia tertawa, tawa yang berurai air mata. "Karena kamu bilang sumber daya keluarga Anindita memang seharusnya membantumu. Kamu bilang, Kirana Anindita mencintaimu, dia tidak akan perhitungan. Sekarang kamu mau pura-pura suci?" Baskara membeku. Aku dengan tenang menyalakan perekam suara di ponselku. Larasati tidak sadar, ia menunjukku dengan suara melengking, "Kamu pikir dia begitu mencintaimu? Dia sekarang hanya membalas dendam saat kamu kesulitan. Perusahaan ayahnya bangkrut, dia takut tidak punya apa-apa, makanya dia berpegang erat pada uang." "Nona Larasati," tanyaku, "kapan kamu tahu rantai pasokan grup Anindita bermasalah?" Ia sontak terdiam. Aku maju selangkah. "Baskara yang memberitahumu, atau kamu lihat dari beberapa kontrak pengadaan itu?" Matanya panik. Baskara juga menatapnya. Larasati menggertakkan gigi. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Aku mengangkat ponselku. "Tidak apa-apa, yang kamu katakan tadi sudah cukup."
Wajahnya seketika pucat pasi. Suara Baskara menjadi dingin. Kamu selama ini memprovokasi. Larasati menangis sambil menggeleng. Aku hanya mencintaimu. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Kenapa dia yang menduduki posisi Nyonya Wijoyo? Selain bisa memberi uang, apalagi yang bisa dia lakukan? Memasak, merawat ibumu, membantu perusahaanmu. Semua itu pembantu juga bisa. Kalimat itu jatuh, parkiran menjadi sunyi. Baskara seperti ditampar keras. Aku justru tersenyum. Ternyata, inilah aku di mata mereka. Istri bukan istri, tapi pembantu, mesin ATM, logistik yang bisa diganti. Aku menyimpan rekaman itu. Terima kasih, Nona Larasati. Sampai jumpa besok. Keesokan harinya, di depan kantor catatan sipil, Baskara datang sangat pagi. Ia mengenakan jas hitam yang sama dengan yang ia kenakan saat kami mendaftarkan pernikahan. Saat melihatnya, langkahku terhenti sejenak. Ia juga melihatku. Kirana, aku berjalan mendekat. Ayo masuk. Ia tidak bergerak. Aku semalaman berpikir, kalau begitu, kamu seharusnya tahu apa yang harus ditandatangani hari ini. Matanya penuh kelelahan. Aku tidak mau bercerai. Aku menatapnya. Kamu bukan tidak mau bercerai. Kamu hanya tidak terbiasa tidak ada yang membereskan masalahmu. Suaranya serak. Bukan. Aku mengeluarkan perjanjian tambahan dari tasku. Baskara, masa tunggu bukan untukmu berpikir bagaimana cara kembali. Masa tunggu adalah untukmu mempersiapkan bagaimana cara membayar utang. Ia mengambil dokumen itu, jarinya gemetar. Tepat saat itu, Larasati muncul di bawah tangga. Wajahnya pucat pasi, tiba-tiba ia memegangi dada dan terjatuh. Orang-orang di sekitar berseru kaget. Baskara secara naluriah maju selangkah. Aku tidak menahannya, tapi langkahnya terhenti. Larasati terbaring di tanah, menangis sambil memanggil, Baskara. Baskara berdiri di tempat, menatapku. Aku berkata dengan tenang, kalau mau pergi, pergilah. Ia tidak bergerak. Petugas keluar bertanya, Kirana Anindita, Baskara Wijoyo, ada? Aku mengangkat tangan, ada. Baskara memejamkan mata, lalu mengikutiku masuk. Di belakang, tangisan Larasati semakin kencang. Kali ini, ia tidak berbalik. Tapi aku juga tidak luluh karenanya. Karena pilihan yang terlambat tidak ada harganya. Proses perceraian tidak selesai dalam sekali jalan. Baskara mengajukan keberatan pada daftar harta terakhir. Ia bilang meskipun apartemen atas namaku, tapi selama 3 tahun pernikahan ia menanggung sebagian biaya renovasi dan pemeliharaan, jadi ia berhak mendapat kompensasi. Maya setelah mendengarkan langsung mendorong tagihan ke hadapannya. Pak Baskara, biaya renovasi dibayar dari rekening pranikah Ibu Kirana. Biaya pemeliharaan dibayar dari rekening pribadi Ibu Kirana. Yang Anda maksud menanggung itu apakah Anda membeli sebuah mesin kopi di tahun kedua pernikahan seharga Rp3.800.000? Wajah Baskara sangat buruk. Aku duduk di samping, tidak berkata apa-apa. Mesin kopi itu pun ia beli model yang sama dengan yang digunakan Larasati setelah kembali ke Indonesia. Ironis sekali. Sementara itu, restrukturisasi. Grup Anindita memasuki tahap krusial. Kami memerlukan klien baru untuk menstabilkan arus kas. Yang paling mungkin menandatangani kontrak adalah grup Hotel Horizon. Tapi sehari sebelum penandatanganan, pihak mereka tiba-tiba memberitahu untuk menunda. Pak Budi mengetahui bahwa Baskara telah bertemu dengan pimpinan Horizon. Ia mengatakan bahwa internal grup Anindita kacau dan terbelit utang, tidak cocok untuk kerjasama. Larasati juga mengunggah kalimat ambigu di media sosialnya. Beberapa orang mengandalkan opini publik untuk berpura-pura tegar, padahal sebenarnya sudah kalah telak. Ia juga menyertakan foto minum teh sore di sebuah hotel. Tak lama, di kalangan bisnis beredar kabar bahwa grup Anindita akan benar-benar bangkrut, dan aku hanya berjuang sia-sia. Aku tidak mengklarifikasi. Aku menyuruh Pak Budi menyiapkan semua materi. Pada hari penandatanganan, aku tetap datang ke hotel seperti biasa. Di ruang rapat grup Horizon, banyak orang dari industri yang hadir. Baskara juga ada di sana. Ia duduk di barisan depan, setelan jasnya rapi. Larasati menggandeng lengannya, wajahnya kembali dengan senyum rapuh. Melihatku, ia berbisik, Mbak Kirana, kenapa masih datang? Horizon sudah memutuskan untuk mengevaluasi ulang. Aku menatapnya. Mengevaluasi ulang, bukan membatalkan. Senyumnya membeku. Baskara berdiri. Kirana, ini acara bisnis, jangan berulah. Aku meliriknya. Kamu membawanya ke sini, tidak terlihat seperti acara bisnis.
Beberapa orang di sekitar tertawa kecil. Wajah Baskara menegang. Pimpinan grup Horizon, Pak Zhao, masuk dengan ekspresi rumit. Ibu Kirana, mengenai kerjasama, kami memang memiliki beberapa keraguan. Saya tahu, aku mengangguk. Karena itu, hari ini saya datang bukan untuk memohon penandatanganan, tapi untuk memberikan klarifikasi terbuka atas 3 hal. Aku naik ke panggung. Asisten menyalakan layar besar. Hal pertama, kemajuan restrukturisasi utang grup Anindita. Gaji karyawan sudah dibayar 40%, pembayaran tahap pertama untuk pemasok kecil sudah lunas 30%. Pendapatan sewa gudang stabil, surat penangguhan penagihan dari bank ada di layar, jelas sekali. Hal kedua, penagihan piutang dari PT Tekno Inovasi. Kontrak pinjaman 30 miliar. Surat somasi jatuh tempo, bukti bahwa PT Tekno Inovasi menerima pembayaran tapi tidak melunasi utang grup Anindita. Semua aliran dananya terpampang satu persatu. Ruang rapat mulai ramai dengan bisik-bisik. Wajah Baskara pucat pasi. Hal ketiga, kontrak abnormal studio Larasati. 7 kontrak uang muka, pengadaan abnormal 4,2 miliar, jalur transfer dari perusahaan konsultan, semua membentuk rantai yang lengkap di layar besar. Larasati sontak berdiri. Ini pelanggaran privasi. Maya duduk di barisan penonton, dengan tenang berkata, Nona Larasati, semua materi berasal dari kontrak, pembukuan legal pihak terkait, serta permohonan sita aset yudisial. Jika Anda merasa tidak benar, Anda bisa menuntut. Larasati tidak bisa berkata-kata. Wajah Pak Zhou semakin muram. Ia menatap Baskara. Pak Baskara, kemarin Anda bilang keuangan grup Anindita tidak transparan. Tapi sekarang kelihatannya, yang tidak transparan justru PT Tekno Inovasi. Baskara dengan susah payah berkata, Pak Zhou, ini adalah perselisihan pribadi antara saya dan grup Anindita. Aku tertawa. Pak Baskara, meminjam uang dari grup Anindita, merebut klien grup Anindita, lalu membawa kepala studio yang terlibat kasus ke pertemuan penandatanganan kontrak. Ini bukan perselisihan pribadi, ini adalah risiko kerjasama. Begitu kalimat itu jatuh, ruang rapat menjadi sunyi senyap. Pak Zhou langsung meminta tim hukumnya untuk mengevaluasi ulang. 10 menit kemudian, ia kembali. Ibu Kirana, Horizon bersedia melanjutkan kerjasama dengan grup Anindita. Tapi dengan syarat, semua pembayaran masuk ke rekening kustodian untuk menjamin prioritas pengiriman rantai pasokan. Bisa, aku mengangguk. Wajah Baskara berubah. Ia tidak menyangka Horizon bukan hanya tidak pergi, tapi malah memilih proposal restrukturisasi grup Anindita yang lebih aman. Saat kontrak disodorkan padaku, aku mengangkat kepala dan melihat Larasati di barisan penonton. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Baskara juga menatapku. Tatapannya penuh keterkejutan, keengganan, dan semacam keterasingan yang terlambat. Ia mungkin akhirnya sadar, aku bukan Kirana Anindita yang tidak bisa hidup tanpanya. Aku adalah orang yang bisa menagih utang satu persatu dari reruntuhan. Setelah penandatanganan, Baskara mencegatku di koridor. Kamu sudah tahu aku bertemu Pak Zhou? Tahu. Jadi kamu sengaja menunggu hari ini untuk mengumumkannya? Matanya penuh amarah. Kirana Anindita, kapan kamu menjadi sekejam ini? Aku berhenti. Sejak hari kamu menyuruhku minta maaf pada Larasati. Ia tertegun. Aku melanjutkan. Tidak, lebih awal lagi. Sejak kamu tahu grup Anindita tertekan oleh utangmu, tapi kamu masih pergi menjemputnya pulang ke Indonesia. Wajahnya pucat pasi. Dari belakang terdengar suara keributan. Larasati menerima telepon dan tiba-tiba menangis. Apa maksudnya sita aset disetujui? Rekeningku tidak bisa dipakai? Lalu bagaimana nasib karyawan studio? Aku tidak menoleh ke belakang. Karena jawabannya sederhana. Siapa yang mengambil uang, dia yang bayar. Pada hari mediasi di pengadilan, Baskara terlambat 10 menit. Ia masuk sambil membawa sebuah dokumen. Setelah duduk, kalimat pertamanya adalah, Kirana, aku bersedia menandatangani perceraian. Maya mengangkat kepala menatapnya. Pak Baskara, kalau begitu silakan konfirmasi pembagian harta dan penanggungan utang. Ia menatapku. Tapi aku punya syarat. Aku tertawa. Sekarang kamu masih punya syarat apa? Beri PT Tekno Inovasi waktu 6 bulan? Suaranya rendah. Grup Anindita jangan langsung menuntut. Aku akan menggunakan saham dan pembayaran proyek sebagai jaminan. Maya membolak-balik dokumen. Ini bisa dibicarakan. Baskara seperti bernapas lega. Tapi ia cepat-cepat menatapku lagi. Dan, konten tentang Laras di internet bisakah dihapus?
Aku belum bicara, Maya sudah tertawa lebih dulu. Pak Baskara, tadi Anda bilang bersedia bercerai. Saya kira Anda akhirnya sudah bisa membedakan prioritas. Wajah Baskara menegang. Aku menatapnya. Sampai sekarang kamu masih memohon untuknya. Ia terdiam beberapa detik. Lalu dengan susah payah berkata, dia sudah membayar harganya. Saat ayahku masuk rumah sakit, apa kamu pernah bilang begitu? Ia tertegun. Aku melanjutkan, saat karyawan grup Anindita menuntut gaji, apa kamu pernah bilang begitu? Tenggorokannya tercekat. Kirana, Baskara, aku bukan hakim, tidak bertugas memberinya keringanan hukuman. Apa yang dia lakukan, itu yang dia tanggung. Mediator mencoba menenangkan suasana. Kedua belah pihak harap tenang. Keretakan hubungan adalah fakta. Tapi bagaimanapun juga pernah menjadi suami istri, bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Saya setuju dengan cara yang baik, aku mengangguk. Karena itu saya hanya meminta yang menjadi hak saya, tidak mengambil lebih. Aku mendorong daftar harta Gonogini ke hadapannya. Apartemen menjadi milikku. Baskara membayar pinjaman selama pernikahan dan utang kepada grup Anindita. Biaya terkait Ibu Wijoyo, sejak tanggal penghentian, ditanggung oleh Baskara. Utang studio Larasati diselesaikan dalam kasus terpisah. Kedua belah pihak tidak lagi saling mengganggu kehidupan masing-masing dengan cara apapun. Baskara menatap baris terakhir, matanya tiba-tiba memerah. Dengan cara apapun? Ya. Bahkan, tidak bisa jadi teman? Aku menatapnya, merasa absurd. Saat kamu membawa Larasati masuk ke rumah kita, apa kamu menganggapku sebagai istri? Sekarang sudah cerai? Malah mau jadi teman? Ia menundukkan kepala. Lama sekali, ia mengambil pena. Saat ujung pena menyentuh kertas, tangannya gemetar hebat. Setelah menandatangani, ia tidak langsung pergi. Kirana, belakangan ini aku banyak berpikir. Aku membereskan dokumen, tidak menimpali. Kalau malam itu aku tidak membawa Laras pulang. Kalau aku lebih dulu ke rumah sakit menjenguk ayahmu. Kalau aku bertanya padamu apa kamu lelah. Tidak ada kalau, aku memotongnya. Air matanya akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya aku melihat Baskara menangis. Tapi hatiku sangat tenang. Beberapa air mata bukanlah penyesalan, tapi kepanikan saat menyadari telah kehilangan kemudahan. Saat meninggalkan pengadilan, Larasati menunggunya di pintu. Ia lebih kuyu dari sebelumnya. Melihatnya keluar, ia langsung menerjang. Baskara, kamu tanda tangan? Kamu benar-benar bercerai? Baskara tidak memeluknya. Ia hanya berkata dengan lelah, Laras, pengacara akan menghubungimu. Uang studionya, kamu jelaskan sendiri. Larasati tidak percaya. Kamu tidak membantuku? Ia memejamkan mata. Aku tidak bisa membantumu. Tiba-tiba ia histeris. Bagaimana bisa kamu begini? Kalau bukan karena kamu bilang Kirana Anindita tidak akan perhitungan, bagaimana mungkin aku berani menandatangani kontrak-kontrak itu? Sekarang kamu mau mendorongku keluar. Wajah Baskara pucat pasi. Aku berhenti. Menoleh sekilas. Maya berbisik, di depan pintu ini ada CCTV. Aku tersenyum. Bagus sekali. Larasati masih berteriak, kamu pikir Kirana Anindita akan kembali padamu? Dia tidak akan kembali. Kamu sudah tidak punya apa-apa, untuk apa berpura-pura setia? Baskara berdiri di tempat, tidak bisa berkata-kata. Sebelum aku masuk mobil, tiba-tiba ia memanggilku, Kirana. Aku menoleh. Ia menatapku, suaranya hancur. Aku benar-benar tahu aku salah. Baguslah kalau tahu, kataku. Matanya bersinar sedikit cahaya redup. Aku melanjutkan, lain kali, jangan salah lagi di hadapanku. Cahaya itu padam. Pintu mobil tertutup, aku tidak melihatnya lagi. Hari saat aku mendapatkan akta cerai adalah hari yang cerah. Buku merah kecil itu terasa ringan di dalam tas, tapi aku seperti telah melepaskan sebuah gunung. Malamnya, aku kembali ke apartemen yang dulu menjadi rumah pernikahan kami. Isinya sudah kosong. Aku berdiri di ruang makan, menatap meja itu. Bekas noda anggur merah sudah lama dibersihkan, tapi aku mengingatnya dengan sangat jelas. Disinilah aku memasak hidangan terakhirku, dan di sini jugalah aku akhirnya berhenti menahan diri. Aku memasukkan beberapa barang lama yang tersisa ke dalam kardus, termasuk cincin kawin itu. Saat keluar, aku membuang cincin itu ke kotak daur ulang di bawah. Logam yang membentur dasar kotak mengeluarkan suara yang sangat pelan, seperti sebuah akhir. Grup Anindita berhasil direstrukturisasi 3 bulan kemudian. Hari itu, lampu di pusat gudang yang baru menyala kembali. Rak-rak berbaris rapi, forklift hilir mudik,
Para pekerja sibuk memuat barang. Ayahku duduk di kursi roda, menatap papan nama grup Anindita yang kembali terpasang di depan pintu, matanya memerah. Kirana, katanya, dulu ayah selalu berpikir, kalau kamu menikah dengan baik, kamu tidak perlu lagi merasakan susahnya mengurus perusahaan. Aku berjongkok, merapikan selimutnya. Lain kali jangan berpikir begitu lagi. Ia mengangguk. Mulai sekarang, grup Anindita kuserahkan padamu, aku tenang. Aku tersenyum. Ayah mau pensiun masih terlalu cepat. Ia pun ikut tersenyum. 3 bulan ini, hidup Baskara tidak mudah. PT Tekno Inovasi terpaksa memasukkan investor baru karena pemutusan kredit dan penagihan utang. Ia kehilangan kendali mutlak. Hal pertama yang dilakukan investor baru adalah memintanya memutus semua hubungan dengan Studio Larasati. Studio Larasati benar-benar tutup. Rekening atas namanya dibekukan, mitra merek menuntut pertanggungjawaban, karyawan menuntut gaji yang tertunggak. Dapur putih yang dulu paling sering ia pamerkan ditempeli segel oleh pengadilan. Seseorang memotretnya menangis di depan studionya. Ia melihat kamera dan mencoba menutupi wajahnya, tapi di internet tidak ada lagi yang memanggilnya teman kecil yang rapuh. Mereka memanggilnya wanita pemilih makanan termahal. Ibu Wijoyo juga pindah dari panti werda mewah. Kamar biasa, tidak ada perawat pribadi, tidak ada makanan bergizi, tidak ada sarang burung walet yang diantar setiap hari. Ia pernah meneleponku sekali dengan nomor baru. Ia menangis, Kirana, dulu mama yang salah. Kembalilah jenguk mama, ya. Setelah mendengarkan, aku hanya berkata, Anda salah sambung, lalu menutup telepon. Baskara pernah datang ke grup Anindita sekali. Hari itu aku sedang rapat. Resepsionis bilang ia sudah menunggu 2 jam. Aku meminta resepsionis untuk menyampaikan, urusan perusahaan hubungi bagian hukum, urusan pribadi tidak perlu. Ia tidak pergi, terus menunggu sampai aku pulang kerja. Aku keluar dari lift dan melihatnya berdiri di lobi. Ia mengenakan jaket hitam sederhana, tangannya memegang sebuah rantang makanan. Kirana. Aku berhenti. Ia menyodorkan rantang itu. Iga bakar madu. Aku belajar membuatnya sesuai caramu dulu. Aku menatap rantang itu, tiba-tiba teringat iga bakar madu yang mendingin di meja makan malam itu. Itu makanan kesukaan ayahku, bukan kesukaan Baskara. Baru sekarang ia terpikir untuk belajar. Aku tidak menerimanya. Baskara, kamu salah. Matanya bergetar. Apa? Aku tidak kekurangan 1 porsi makanan. Tangannya membeku di udara. Aku melanjutkan. Yang aku butuhkan adalah orang yang 3 tahun lalu tahu aku lelah dan mau menemaniku makan bersama. Tapi itu bukan kamu. Matanya memerah. Aku bisa berubah. Tapi aku tidak mau menunggu lagi. Lampu lobi terang benderang, orang-orang lalu lalang. Aku tidak membencinya sampai kehilangan kendali, juga tidak mencintainya sampai ingin kembali. Aku hanya akhirnya menempatkannya kembali di antara kerumunan. Seorang manusia biasa yang pernah menyakitiku. Lalu kita. Setelah ini. Suaranya rendah. Tidak ada setelah ini. Aku melewatinya, berjalan menuju pintu keluar. Kali ini, ia tidak mengejar. Malamnya, aku pulang ke rumah baruku. Rumah baru ini tidak besar, tapi setiap lampunya adalah pilihanku sendiri. Di dapur tidak ada kopi hitam kesukaan Baskara, tidak ada sup herbal yang dikritik Ibu Wijoyo, juga tidak ada lada hijau yang konon tidak bisa dimakan Larasati. Aku memasak semangkuk mie, menggoreng sebutir telur untuk diriku sendiri, dan membuat sepiring kecil iga bakar madu, memasukkannya ke dalam rantang untuk kubawa pada ayah besok. Di meja makan hanya ada aku seorang diri. Tapi aku makan dengan sangat tenang. Ponselku bergetar. Pesan dari Maya. Pihak Larasati bersedia mediasi, cicilan ganti rugi. Pembayaran utang tahap pertama dari Baskara juga sudah masuk. Aku membalas. Jalankan sesuai prosedur. Ia mengirim pesan lagi. Selamat, Direktur Kirana. Melihat 2 kata itu, aku tersenyum lama. Di luar jendela, lampu-lampu kota menyala satu persatu. Tiba-tiba aku teringat hari pernikahanku 3 tahun lalu. Baskara menggenggam tanganku dan berkata, Kirana, mulai sekarang, rumah ini ada aku. Belakangan baru ku tahu, ada aku versi sebagian orang hanyalah berarti menyuruhmu menanggung beban untuknya. Sekarang berbeda. Rumahku, benar-benar ada aku.